Pada video kali ini kita akan membahas skema box NTX MTR215 yang terinspirasi dari skema box Martin yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS 15075. Ini sebenarnya pengembangan dari skema box planar yang sering dikeluhkan karena susah untuk membentuk bagian portnya. Jadi dengan adanya skema ini, gua berharap ini bisa membantu agar proses pembuatannya menjadi sedikit lebih mudah. Sementara untuk nama, gua gunakan MTR dulu. Jadi tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box, ini ukurannya 355 mili, ukuran magnet 215 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 148,5 mili, ketebalan gasket 16,5 mili, ukuran antara baut 373 mili, dan ukuran terluarnya 393 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter 385 mili atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 550 watt. Program power 1100 watt. Untuk sensitivitasnya 97,05 dB. Rentang frekuensi mulai dari 44,21 sampai 4500 Hz atau 4,5 kHz. Lalu untuk ukuran voice coil-nya 75,5 mili atau 3 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 44,21 Hz, RE 5,77 ohm, QMS 8,903, CAS 0,438, QTS 0,4175, CMS 0,162 mm/N, MMS 80,07 gram, efisiensi 3,128%, BL 17,12 Tesla meter, fast 166,3 liter, SD 0,0865 meter persegi, Xmax 5 mm, dan induktansi voice coil-nya 0,6948 mH. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 350 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di 70 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 126 desibel. Yang perlu diingat, referensi ini hanya berlaku untuk satu speakernya aja. Dan semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat
Meskipun dipotong di 70 Hz, frekuensi sekitar 62,8 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 70 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 350 Watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 6 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 52,7 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 550 mili, panjang ke belakang 760 mili, kemudian lebarnya 1100 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, panjang total portnya adalah 400 mili. Kalau diukur dari bibir depan ini ukurannya 399 mili. Jadi pada bagian ini, ukurannya dikurangi 1 mili, yang bertujuan untuk dudukan dari RAM atau grill speakernya. Lalu untuk bukaan port di sini ukurannya 190 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker, seperti biasa kita menggunakan 2 lapis. Lalu untuk penguatan pada dinding belakang, bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk tekukan ini ukurannya 170 mili, dan ukurannya sama dengan tekukan ini dan ini. Sementara untuk penguatan ini ukurannya 120 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Dan untuk pemasangan speaker, mungkin nanti bisa lo coba aja sesuai kebutuhannya. Apakah itu magnetnya di dalam ataupun di luar.